Ya, pengetahuan titik kritis produk halal. Nah, pada hari ini ya, jadi tujuan dari kuliah hari ini adalah kalian diharapkan mampu memahami dan memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi ya titik kritis bahan. Nah, yang dimaksud dengan bahan itu ada bahan nabati, ada bahan hewani, kemudian ada bahan mikrobial, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa juga eh, bertujuan untuk dapat memahami ketentuan yang berkaitan dengan bahan-bahan untuk produksi halal, baik itu bahan nabati, hewani, mikrobial, dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, dengan begitu, nantinya diharapkan kalian memperoleh pengetahuan bahan untuk produksi halal ya. Jadi eh, pengetahuan titik kritis ini penting ya kalau kalian ingin produksi produk eh, pangan yang halal ya. Baik, ini saya ini ya videonya saya off-kan ya biar lebih ringan untuk apa ininya. Next, kok nggak mau? Nah, nanti kita akan mempelajari ya, kita pelajari juga identifikasi ya, titik kritis, pengetahuan bahan atau produk, kemudian dokumen pendukung dari bahan atau produk hewani, bahan atau produk nabati, bahan atau produk mikrobial, dan bahan atau produk lain-lain. Lain-lain dalam hal ini adalah bisa turunan dari bahan atau produk hewani, nabati, ataupun uh, mikrobial seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nanti misalnya suara saya tidak terdengar, langsung ini ya, langsung saya diberitahu ya. Kemudian untuk asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetik ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan ya, bahan utama atau bahan asal ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pangan, obat-obatan, kosmetik, itu komponen asalnya, komponen utamanya itu adalah ya tadi bahan atau produk hewani, bahan atau produk nabati, uh, dan juga bahan mikrobial, kemudian bahan-bahan lain ya seperti uh, bisa turunan dari produk hewani, tumbuhan, mikrobial, ataupun bahan-bahan seperti tambahan bahan tambahan, kemudian mineral ya, kemudian campuran-campuran yang dipakai untuk proses pembuatan pangan, obat-obatan dan kosmetik. Jadi kita akan ranahnya ke sana ya nanti. Nah, untuk pengertiannya sendiri ya, titik kritis adalah suatu tahapan, ya tahapan terutama tahapan produksi, di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi haram. Nah, ini titik kritis, ini pengertian titik kritis dari produk halal. Nanti kalau kita bicara tentang apa namanya, uh, kita bicara tentang produk pangan, itu titik kritis pengertiannya beda lagi, ya. Titik kritis kita bicara tentang bahan pangan lebih kepada pengolahan. Nanti ada yang dimaksud titik kritis. Nah, titik kritis bahan pangan olahan dengan titik kritis dalam lingkupnya halal itu beda pengertian. Kalau di sini titik kritis yang dimaksud adalah kemungkinan suatu produk menjadi haram. Kalau di pengolahan pangan adalah titik kritisnya adalah satu produk itu jangan sampai ada cemaran atau kontaminasi ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk pengertian produk halal sendiri ya, merupakan produk barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
Ya, jadi pengertian produk halal itu adalah dia harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kalian mendefinisikan suatu produk itu halal ya jika ya tidak ada di ketentuan syariat Islam. Jadi harus ada keterangan sesuai dengan syariat Islam. Jadi semuanya sudah diatur di Al-Qur'an ya. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, sedangkan bahan yang diharamkan adalah bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan. Kemarin juga sudah disinggung sama Bu Imelda ya. Jadi meliputi apa saja? Meliputi bangkai, darah, kemudian apa? Babi atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan berdasarkan pada fatwa MUI. Jadi kalau kita ingin misalnya tugas akhirnya fokusnya kepada ini ya, studi pada halal haram. Kemudian itu yang pertama kali saya tekankan adalah silahkan dicari dulu ya fatwa MUI-nya. Jadi paling tidak ketika kita mau apa kita mau membahas sesuatu atau melakukan riset terhadap hal yang memang ranahnya ke halal itu harus ada landasan yang kuat sehingga pasti saya suruh cari dulu ini fatwa MUI-nya seperti itu. Dan ini ya, kalau kita mau cari sebenarnya langsung di internet itu langsung banyak ya, banyak langsung dapat gitu ya. Untuk fatwa MUI-nya biasanya ada pada ini ya peraturan nanti coba saya cari ya. Kayaknya saya beberapa ada ya. Nanti saya berikan contoh ya. Nah, kemudian bahan yang berasal dari tumbuhan yang diharamkan adalah bahan asal tumbuhan yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, ini ranahnya kalau kita sering dengar adalah seperti produk-produk yang mengandung alkohol ya ranahnya seperti itu karena apa kan proses fermentasi ya proses fermentasi pada beberapa tumbuhan pada beberapa produk produk pangan nah itu menghasilkan produknya adalah alkohol nah ini ada beberapa ada yang ada fatwa MUI-nya juga ya nanti saya lupa tapi nanti saya cekkan. Jadi saya pernah mencari ada fatwa MUI-nya kalau ada yang menyatakan kalau misalnya itu berasal dari tumbuhan dan fermentasinya secara alami itu halal. Tetapi uh, dengan ini ya dengan syarat ya kadar alkoholnya tidak melebihi berapa persen gitu kalau tidak salah nanti coba saya cari terus saya cari ya saya pernah mencari saya cari di file nanti saya akan share ke teman-teman semuanya nah kemudian bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi proses biologi atau proses rekayasa genetika itu diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Nah, ini yang paling penting ya. Karena apa? Ketika kita terkadang kita tuh makan suatu produk, nah produk itu kita nggak tahu komposisinya apa. Nah, itu yang paling istilahnya harusnya ya dihindari ya kalau bisa. Karena itu tadi ya, sebenarnya apa yang diharamkan ya atau yang tidak boleh dimakan sesuai syariat Islam itu kan sedikit sebenarnya. Jadi paling tidak kalau kita mau makan itu harus tahu ini asalnya dari mana seperti itu. Kan seperti contohnya kemarin Bu Imelda sudah memberikan contoh ya, industri bakery sangat rentan ya terhadap ini tadi terhadap proses ya bahan-bahan yang eh, yang haram ya sorry yang haram halal itu sangat tipis di industri bakery terutama ya karena memang komposisi dari pembuatan bakery itu ya itu sangat ini sangat apa namanya sangat rumit ya karena setiap dapur itu memiliki resep yang berbeda-beda. Dan untuk menghasilkan cita rasa tertentu perlu menambahkan bahan A, B, C. Tuh. Dan bahan-bahan itu mungkin saja produk-produk turunan
yang asalnya itu adalah dia tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti contohnya mungkin dia menggunakan tadi ya rum butter, rum butternya mengandung alkohol seperti itu. Nah, di sini ada juga ya yang berpendapat, ya ini masih diperdebatkan memang. Sekarang tuh kayak muncul ini ya, eh, kalau kita pernah dengar halal, sake halal, kemudian bir halal, nah seperti itu. Kemudian rum halal. Nah, ada yang pernah dengar pasti. Nah, silakan ya tulis di kolom komentar, di kolom chat ya. Ya, menurut eh, menurut teman-teman semuanya untuk produk-produk seperti itu bagaimana? Silahkan tulis di kolom chat ya. Karena kemarin kan kalian sudah ini ya, sudah ikut kuliah pengantar halal haram ya dengan Bu Imelda tentunya eh, kalau misalnya ditanya ya bagaimana sih pandangan kalian tentang produk-produk seperti itu. Jadi sake halal, bir halal, kemudian apa itu namanya room room flavor room ya, jadi hanya flavornya saja. Gimana menurut kalian? Karena jujur saja ya di kalangan eh, ini ya di kalangan akademisi terutama yang di bidang pangan itu masih memperdebatkan masalah eh, yang masalah room tadi ya. Nah, kalau kita misalnya rum ditambahkan ke produk bakery. Nah, otomatis kan alkoholnya akan teruapkan ketika proses baking. Tapi kenapa kok jadi haram? Nah, itu tadi juga masih banyak diperdebatkan eh, di ini ya di dalam beberapa orang yang memang menganggap kalau eh, apa misalnya menambahkan rum dengan proses baking tadi akan teruapkan. Kenapa kok masih hukumnya haram seperti itu ya. Silakan, menurut pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom chat ya. Nah, kemudian untuk syarat-syarat produk halal, ini harus apa? Halal zatnya, halal dalam prosesnya, halal penyimpanannya, halal penyajiannya, dan halal cara memperolehnya. Nah, ini yang paling penting ya, halal cara memperolehnya. Jadi, ya, teman-teman di sini nantinya kalau sudah eh, masuk ke dalam dunia kerja, ya. Nah, ini harus menggarisbawahi untuk eh, memastikan bahwa uang yang didapat itu diperoleh dengan cara halal. Karena nantinya jika uang yang didapat caranya tidak baik, maka akan mempengaruhi ya semuanya. Karena uang itu misalnya untuk membeli makan, untuk membeli untuk kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat ini ya sangat berpengaruh. Jadi ini ya dengan cara halal cara memperolehnya, ya itu harus digarisbawahi. Untuk yang pertama kita pelajari dulu titik kritis bahan atau produk hewani. Nah, di sini ya kita identifikasi dulu ya titik kritis bahan hewani. Apa saja yang dimaksud dengan halo ya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tadi? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Baik, jadi memang ya kita harus ini dulu pahami dulu ya bahan hewani itu apa saja. Ya bahan hewani itu bisa susu, ya telur, kemudian ikan, daging, ya. Nah, hewan ya
kita bisa bedakan ya, hewan dan juga tumbuhan. Nah, untuk produk hewan, ya, produk yang berasal dari hewan itu adalah definisi dari bahan yang apa ya, bahan-bahan yang sumbernya berasal dari hewan. Itu untuk susu, telur, ikan, ya. Kemudian daging. Nah, hasil samping itu sebenarnya termasuk dari ini bahan yang berasal dari hewan. Nah, untuk susu, telur, ikan, ini misalnya dia ada pengolahan apa tidak. Nah, misalnya dia tidak ada pengolahan, maka dia tidak bukan termasuk titik kritis ya. Tetapi kalau ada pengolahan, ya itu dia termasuk titik kritis. Ya, jadi harus diselidiki lagi. Nah, kemudian untuk daging dan hasil sampingnya, seperti lemak, tulang, kulit. Nah, itu kita harus tanda tanya ya, apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Kemudian kalau misalnya itu adalah ya, nah kemudian kalau misalnya tidak ya jelas haram ya. Kemudian kalau iya, maka perlu uh, ada pertanyaan lagi nih, apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki ini ya, memiliki SHMUI atau lembaga yang diakui MUI, dalam artian ini adalah sertifikat halal. Nah, jika memang produk tadi memiliki sertifikat halal, maka ada pengolahan lanjutan. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka tidak boleh digunakan. Tetapi di Indonesia ini ya, kalau misalnya kita beli di pasar, ya sangat banyak sekali ya produk-produk, ya terutama produk hewani, kalau kita belanja ke pasar, itu yang dia tidak memiliki sertifikat halal. Nah, tapi insya Allah karena memang mayoritas Islam, ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, tetapi ya itu tadi, kalau mau lebih lebih ini lagi, lebih yakin lagi, carilah toko yang menjual produk-produk yang ada sertifikat halalnya, seperti pada rumah potong hewan. Nah, sekarang kan kalau kalian jalan-jalan ke rumah potong hewan tuh, ya seperti pasti beberapa ada yang pakai sertifikat. Nah, namun ya memang beberapa rumah potong juga masih ada yang belum memiliki sertifikat seperti itu. Nah, ini adalah problem ya sebenarnya di negara yang mayoritas Muslim itu harusnya aware terhadap hal yang seperti itu. Nah, kemudian di sini apakah ada pengolahan lanjutan? Ada pertanyaan lagi ya. Nah, kalau misalnya iya, itu merupakan titik kritis, misalnya tidak, itu bisa digunakan. Nah, sekarang banyak ya yang menjual produk-produk hewan sudah dikemas baik, hygiene ya, kemudian dia juga memiliki sertifikat halal. Itu banyak. Nah, yang saya tahu itu ada toko toko frozennya eh ini ya, toko toko frozennya punyanya Java itu anak perusahaannya Java kalau tidak salah. Jadi itu ngasih Java Group ya. Nah, itu ada sertifikat halal halal MUI-nya. Dia jual produk hewan, yaitu produk ayam ya. Nah, itu sudah dikemas, sudah dimasukkan freezer, sudah di packing bagus. Kemudian eh, jadi bersih tempatnya. Nah, itu saya tahu ada ya namanya ini saya nggak iklan ya, tapi ini aja untuk pengetahuan teman-teman. Jadi kalau mau beli daging ya namanya Basement Point ya. Nah, itu di situ sudah ada sertifikatnya dan harga dagingnya itu murah. Jadi sesuai dengan harga pasar gitu. Nah, untuk produk sendiri sebenarnya ya produk hewani ini kalau misalnya saya suruh milih ya pilih produk frozen apa produk segar ya. Saya malah lebih cenderung kalau misalnya memang eh, apa namanya, memang diberi dua pilihan ya. Saya lebih cenderung
ke produk frozen. Karena apa? Walaupun itu produk segar, ketika disimpan dingin, maka kita bisa istilahnya bisa menjaga ya, menjaga produk itu supaya tetap bagus ya. Dalam artian kalau kadang ya di pasar kita lihat produk segar terus dibiarkan begitu saja, otomatis kan banyak ya banyak lalat, banyak lalat, kemudian dari udara itu merupakan sumber-sumber kontaminan ya. Nah, sedangkan kita tahu kalau produk hewani itu sumber protein. Nah, protein dan juga banyak sumber kontaminan ya, di mana protein itu adalah media yang bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kita tahu sendiri kalau kalian belajar kimia produk pangan ya atau eh, nah, kita tahu sendiri ya bahwa apa namanya eh, protein ini media yang bagus untuk pertumbuhan mikroorganisme dan kita tahu sendiri bahwa mikroorganisme ini ya mudah sekali berkembang ya, mudah sekali berkembang. Bahkan eh, mikroorganisme ini sangat senang terhadap suhu ruang atau suhu suhu ini ya, suhu sehari-hari kita ini dia sangat senang, sangat cepat gitu. Karena kenapa makanan mudah basi ya ketika di suhu ruang ketimbang di dalam kulkas seperti itu. Dan misalnya kita lihat di kehidupan sehari-hari, kenapa kok harus dipanaskan? Nah, itu ada korelasinya dan kenapa harus dimasukkan ke kulkas ketika tidak habis untuk dikonsumsi. Kenapa harus langsung masuk kulkas seperti itu? Ya, lanjut ya. Nah, bahan turunan hewani ya. Jadi eh, halal dan suci jika berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini dengan kata lain bukan darah. Jadi misalnya ya, misalnya halal tersebut, eh, hewan tersebut halal. Kemudian kalian ambil darahnya. Ya sama saja, darah itu adalah sesuatu yang haram. Seperti itu. Kemudian eh, kalian sembelih hewan. Nah, hewan itu kalian eh, tidak pisahkan dengan eh, kotorannya ya. Dengan dalam hal ini bukan kotoran hewan tersebut ya. Misalnya ada anjing lewat kemudian dia buang air di dekatnya. Nah, kemudian tidak sengaja bercampur, maka hewan tersebut menjadi haram. Tetapi ya kemarin eh, Bu Imelda pasti sudah menjelaskan ya bahwa ada fatwa fatwa MUI baru yang menjelaskan bahwa ini ya kalau dicuci dengan sabun saja cukup ya. Nah, itu ada tapi saya belum baca secara secara detail, nanti coba kalian cari cari sendiri ya, coba dicari ya tentang ini cara membersihkan najis ya. Tapi memang di beberapa ini ya alat-alat yang digunakan untuk proses pengolahan ya. Nah, itu misalnya dia kan tidak mungkin ini ya dibersihkan dengan membersihkan atau mensucikan najis seperti yang sering kita pelajari itu ya. Nah, itu cukup dengan dicuci dengan sabun dan juga dibilas sampai dengan bersih. Seperti itu. Kemudian juga ada beberapa yang korosif ya. Korosif sifatnya, nah nanti ada sendiri. Sepertinya sudah diatur juga di fatwa MUI, nanti bisa dicari. Nah, ini tadi ya, untuk bahan ini ya, komponen yang dimanfaatkan ya dalam hewan, bisa daging, lemak, darah, bulu atau rambut, kemudian tulang, kulit, ya, kemudian trakea, wool, jeroan, susu, telur. Nah, mungkin kalau ada yang terlewat bisa tulis di kolom chat ya. Kurang lebihnya
yang saya tuliskan ini. Jadi kalau misalnya kira-kira Bu ini ada yang terlewat, silahkan dituliskan di kolom chat. Lanjut. Nah, untuk yang pertama daging ya. Nah, titik kritis pada produk daging. Jadi, daging ini ya, ini dia harus dari hewan yang disembelih secara syariat Islam. Nah, untuk produk daging ini ya ada beberapa yang digunakan sebagai seasoning. Ya, seasoning seperti MSG, ya, ekstrak beef seperti itu. Nah, biasanya ya untuk jika produk produk daging ini digunakan untuk seasoning, ya, maka dia ya akan dicampur ya dengan berbagai bahan-bahan yang menghasilkan aroma atau menghasilkan flavor tertentu. Nah, ini juga harus diwaspadai ya. Jadi kita harus istilahnya harus tahu juga eh, apa saja yang ditambahkan ya dalam agen seasoningnya itu. Misalnya ini contohnya beef extract, kemudian MSG, HVP, kemudian onion powder, dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus diwaspadai ya. Kemudian yang perlu jadi titik kritis adalah beef extract-nya ini. Beef extract-nya itu dia halal atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya ya kalian membeli produk sudah ada halal MUI-nya di supermarket, nanti kalau misalnya jalan-jalan di supermarket, coba kalian lebih aware dalam artian sering baca komposisinya ya. Dibaca komposisi produknya. Nah, misal ada tulisan beef extract, kemudian dia sudah ada halal MUI, maka aman untuk dikonsumsi. Karena apa? Sudah dipastikan bahwa produk tersebut beef extract-nya itu berasal dari komponen yang memang sudah tersertifikasi halal. Seperti itu ya. Nah, nah untuk HVP ini hydrolyzed vegetable protein ini memang trending ya. Saya juga sebenarnya penelitiannya ke arah situ. Jadi mencari ini ya, mencari hidrolisat protein yang dari bahan tumbuhan untuk menggantikan ini bahan-bahan hewani. Karena apa? Hewan itu kan titik kritisnya lebih lebih ini ya, lebih istilahnya lebih kompleks ya dibandingkan dengan tumbuhan ya, atau dibandingkan dengan bahan-bahan nabati seperti itu. Jadi eh, penelitian tentang HVP ini sebenarnya menarik untuk ranahnya untuk halal itu tadi ya, sebagai pengganti contohnya adalah emulsifier halal seperti itu. Sebenarnya menarik ya ini karena apa, secara tidak langsung kita jadi istilahnya mencari mendapatkan atau mencari sumber bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti tadi bahan-bahan yang berasal dari hewani. Nah, kita pernah dengar totole ya. Totole itu kaldu jamur ya. Nah, tetapi ya ketika saya membaca komposisinya sangat disayangkan bahwa masih ini ya, masih mengandung MSG ya sebenarnya. Jadi totole itu walaupun dia kaldu jamur ya, kalau kalian yang ini ya yang apa namanya hanya makan vegan ya, hanya makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Nah, sebenarnya totole itu masih mengandung MSG gitu, dan MSG sendiri prosesnya ya sangat panjang. Jadi eh, sangat panjang dan MSG ini juga halalnya masih dipertanyakan ya, karena memang terutama yang sudah tercertified ya, karena memang sumber dari kan MSG ini kan berasal dari molase molase ini molase dari molase itu hasil samping dari industri pembuatan gula. Nah, kemudian
ini ya, untuk menjadi MSG itu perlu ditambahkan ya, ditambahkan bakteri tertentu. Nah, bakteri tertentu itu ya medianya pertumbuhan itu. Nah, yang harus diwaspadai gitu. Nanti kita akan belajar soal media pertumbuhan dan juga MSG ya. Nah, lanjut kemudian bisa jadi flavoring agen ya sama dengan seasoning tadi ya kompleks ya sumbernya. Kemudian eh, emulsifier ya memang dari produk daging ini bagus untuk sebagai emulsifier terutama yang dari babi ya. Dari babi itu memang paling bagus. Padahal babi itu banyak manfaatnya, tetapi ya tadi ya haram ya karena memang ada sesuatu yang tadi ternyata dia eh, apa namanya kalau kalau kita pelajari lagi dia memiliki kebiasaan yang memang tidak baik. Kemudian fisiologisnya kurang baik dibandingkan hewan-hewan yang lain, pertama. Kemudian yang kedua, mengandung cacing pita ya, mengandung cacing pita. Kita tahu sendiri kalau termakan, maka dia masih dapat hidup di usus. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadikan, sebenarnya di Islam itu, kenapa dilarang itu pasti banyak mudorotnya. Tetapi memang ujian ya, ujian karena itu tadi cobalah diuji sesuatu yang misalnya banyak ada efek negatifnya tetapi juga memiliki banyak eh, hal-hal yang positif gitu. Apakah masih masih melanggar syariah itu padahal sesuatu yang lain itu masih banyak lagi. Dan kalian tahu bahwa suntik meningitis itu yang katanya loh ya, saya juga belum pernah ya. Suntik meningitis itu yang paling bagus itu yang dia sumbernya dari eh, itu tadi diambil dari diisolasi dari babi seperti itu daripada ya daripada yang dihasilkan oleh eh, si hewan lain seperti sapi kan sekarang ada yang meningitis katanya berasal dari sapi ya. Nah, kan ini kan bakteri untuk memproduksi vaksin meningitis itu kan dia sumbernya kan dari lambung dari lambungnya sapi, dari lambungnya babi seperti itu. Tapi yang paling bagus tuh katanya yang dari babi seperti itu ya. Next, kemudian ada casing ya. Jadi pada sosis. Nah, pada sosis ini juga diwaspadai. Selain pada sosis itu proses pembuatannya, nah casingnya juga atau selongsongnya yang untuk membungkus dari sosis itu juga jadi suatu titik kritis ya. Nah, kemudian fasilitas. Jadi fasilitas di sini adalah peralatan yang digunakan untuk proses pengolahan dari produk-produk hewani tersebut. Ini saya akan baca dulu chatnya sudah ada banyak ya di sini. Menurut saya mungkin nama yang digunakan hanya strategi pemasaran pada bir halal karena memang tidak ada kandungan alkoholnya. Kemudian di sini juga eh, memang tetap haram karena asal hukumnya sudah haram. Nah, ini apa yang haram? Ya, ini yang mana? Karena kan tadi kan banyak ya pertanyaannya. Siapa ini Ani Humairoh. Nah, kemudian ini Adinda menjawab nih. Menurut saya apabila mereka membawa nama halal dalam produknya seharusnya mereka mampu mempertanggungjawabkannya. Sebagai konsumen kita harus lebih cerdas dan tanyakan kelegalan produknya ya. Misalnya halal atau tidak. Kemudian bisa saja itu beneran halal. Harus diteliti terlebih dahulu. Ya, banyak ya yang berpendapat ya. Nanti akan kita bahas di akhir sesi. Hmm. Nah, ini ya menarik ya. Afifah menjawab, menurut saya tidak boleh dikonsumsi karena berdasarkan fatwa MUI, produk dengan menyerupai zat haram, hukumnya adalah haram. Ya, ini saya juga pernah baca ya, memang di fatwa MUI itu memang eh, ada undang-undang atau ada istilahnya fatwa MUI cara untuk melabeli atau memberi nama produk. Jadi produk-produk yang memang halal itu memang dia tidak boleh
ya, menggunakan nama yang menyerupai zat yang haram hukumnya seperti itu. Ya banyak ya yang ini yang memberikan pendapat. Baik, terserah. Terserah. Ya enggak apa. Situ aja. Situ aja. Ya, ya diambil. Oke, saya lanjut ya. Itu ya untuk titik kritis pada produk daging. Ada yang ditanyakan dari sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Jadi ya amannya ya untuk produk-produk tadi selama belum ada apa label halal dari MUI sebaiknya ya dihindari. Kalau misalnya untuk seperti kasusnya bir peletok itu kan memang kearifan lokal ya beda lagi. Seperti itu. Nah, kalau memang karena kan belum ada yang bisa memastikan ya. Tuh. Karena takutnya apa? Walaupun memang misalnya seperti bir bintang, itu kan ada yang zero alkohol. Nah, takutnya misalnya walaupun zero alkohol, tapi proses produksinya masih satu proses dengan yang beralkohol. Nah, nanti terjadi kontaminasi. Takutnya seperti itu ya. Nah, untuk itu selama apa mereka belum istilahnya belum mendapat certified, ya sebaiknya dihindari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini contoh ya produk-produk. Memang produk hewan ini ya semuanya enak ya, terutama yang vegan ya. Menurut saya semua produk hewan itu enak karena memang mengandung protein yang cenderung itu uh, tesnya itu adalah gurih ya, gurih, asin seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Ini ada salah satu diagram alir pembuatan bakso. Nah, di sini kalau kita di pasar ya sering sering ada yang sering membeli ini enggak bakso di pasar dalam bentuk adonan. Jadi di rumah di ini sendiri direbus sendiri. Jadi istilahnya bawa daging kemudian eh, eh, minta tolong sama penggiling baksonya untuk menggilingkan. Karena memang kalau kita buat di rumah ya itu PR banget ya karena adonannya itu kalau digiling manual tuh lama-lama berat seperti itu. Nah, ini untuk diagram alir bakso ini ya pertama misalnya daging ya itu dikecilkan ukurannya, kemudian dengan cara di grinding ya kalau bahasa pengolahannya, kemudian akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti tepung tapioka, garam, es, nah kemudian dan agen penambah rasa lainnya ya. Nah, kenapa kok ditambah es ya? Ini fungsinya adalah untuk mempermudah ya proses grinding tadi. Selain itu eh, untuk ini apa namanya menjaga ya, menjaga suhu karena ketika kita lakukan grinding tuh bisa panas ya lama-lama. Kemudian tambahin es biar suhunya terjaga. Kemudian baru dibentuk ya. Setelah itu direbus ya, didinginkan, kemudian di packing. Nah, kalau yang biasa apa
ndandake ya istilah bahasa Jawanya. Ndandake bawa daging sendiri, kemudian disuruh gilingin tukang giling yang di pasar, itu saran saya adalah hati-hati ya, karena kita tidak tahu itu tadi bekas untuk proses penggilingan apa sebelumnya. Dagingnya tuh juga yang ndandake kan banyak. Nah, itu juga kita kurang tahu sumbernya seperti apa. Nah, itu perlu hati-hati. Nah, kalau saya sih lebih seneng beli bakso yang sudah frozen itu dan sudah ada certified halalnya. Kalau saya, ya itu lebih terjaga ya, karena memang produksinya khusus, kemudian dia sudah mendapatkan sertifikat halal. Paling tidak dia sudah mengerti dan paham pengolahan dengan proses yang halal itu bagaimana, seperti itu. Jadi ini banyak ya titik kritisnya adalah pada alatnya, kemudian di sini eh, bahan-bahannya, bahan utamanya tadi dagingnya yang perlu diwaspadai ya. Kemudian seasoningnya ya. Lanjut ya. Nah, ini ada diagram alir pembuatan sosis. Saya pernah lihat sendiri ya. Dulu saya PKL-nya di sosis, sosis so nice ya. Nah, ini juga hampir sama dengan bakso. Ya, jadi bahannya adalah daging, ini diperkecil dulu ukurannya, ya kemudian dicampur dengan ya bahan-bahan yang lain ya dengan menggunakan es juga. Ini juga supaya mempermudah ya proses grinding dan juga mixing. Ini pakai dengan es, kemudian di filling ya di dalam casing. Nah, kemudian di smoking, dimasak, ya didinginkan, kemudian di packing. Nah, ada banyak bahan ya di sini. Yang menjadi titik kritisnya itu adalah daging, kemudian uh, flavor dari sosisnya, beef flavornya, kemudian agen pewarnanya, kemudian agen-agen seperti tambahan bahan tambahannya itu juga jadi titik kritisnya, dan juga yang paling penting adalah casingnya. Nah, untuk pembuatan sosis ini uh, di sosis banyak ya pembuatan sosis seperti yang murah-murah itu seperti sosis so nice itu sebenarnya dagingnya sangat sedikit ya. Itu bahkan ada campuran-campuran, banyak campuran-campurannya ya. Nah, itu bahannya sangat sedikit dan yang paling kuat itu apanya? Flavornya. Jadi flavor flavor dari beefnya, flavor chickennya. Nah, itu yang kuat adalah flavornya. Nah, itu flavornya itu juga jadi titik kritis. Nah, untuk hal ini casing ini kan ada yang alami dan ada yang ini ya. Casing kan ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu kan dia dari usus ini ya, usus hewan seperti itu. Dari bagian intestin. Nah, itu yang alami. Kalau yang buatan itu biasanya eh, ada yang dia dari plastik, ya, ada yang dari kolagen. Kalau yang dari plastik itu selulose. Kalau yang dari hewan itu yang kolagen. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, sumbernya harus jelas. Nah, kalau misalnya kita beli sosis itu sudah certified halal, berarti dia sudah memastikan bahwa dia menggunakan bahan-bahannya halal, termasuk selongsongnya. Seperti itu. Ya, sampai sini jelas ya. Jelas, Bu. Baik. Bu, yang bertanya Bu, Iya, gimana? yang yang bakso tadi Bu mau tanya. Baksonya kenapa? Itu kalau misalnya dalam pembuatan bakso itu terdapat misalnya kan dalam penggilingan itu kita nyetorkan daging kan ya Bu. Terus Iya. daging sama yang penggilingannya itu udah ditambahin bahan-bahan. Nah, ternyata si penggilingnya ini, si orang yang penggilingnya ini
menambahkan bahan yang seperti boraks atau formalin. Nah, itu termasuk apa ya? Baksonya itu menjadi tidak halal atau gimana ya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Eh, kalau yang mau penelitian ini ya tentang halal pasti sudah baca-baca ya. Jadi yang namanya halal itu kan halal dan kan kita disuruh makan kan halal dan toyib ya. Nah, formalin sama boraks itu bukan sesuatu yang toyib ya. Jadi dia termasuk dalam kategori yang tidak boleh dimakan ya. Jadi bukan seperti pewarna. Pewarna itu juga ya. Kenapa pewarna tadi jadi titik kritis ya? Nanti kita akan belajar di bahan atau produk yang dari tumbuhan ya. Nah, kenapa kok pewarna tadi jadi titik kritis ya? Karena memang itu tadi apa namanya eh pewarna itu kompleks. Jadi ada yang uh, alami, ada yang sintetis. Nah, ada yang dia bawa apa namanya eh yang alami tadi sudah dipastikan kalau tidak ada residu yang membahayakan bagi tubuh. Nah, itu kan balik lagi ke yang toyib tadi. Nah, sama dengan halnya formalin dan juga borak. Nah, ketika kita makan formalin berlebih dan juga borak berlebih, pasti akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan, terutama residunya nantinya ketika di akhir, maka kan sekarang kan banyak sekali ya penyakit-penyakit yang muncul karena memang itu tadi banyak sekali kita makan bahan-bahan produk pangan itu yang dia tidak dalam bentuk alami, dalam artian sudah diolah. Nah, produk-produk yang diolah itu kan banyak sekali campuran-campurannya. Nah, itu sehingga muncul banyak sekali penyakit. Nah, sebenarnya kalau ditelusur seperti itu dan kenapa orang orang dulu itu cenderung lebih kuat karena memang yang dimakan itu sesuatu yang alami, yang wujud alami. Seperti misalnya makan kan sekarang kan modelnya itu makan makan misalnya makan buah kan alami ya. Sekarang kan modelnya enggak. Makan buah aja dibikin jus. Ya, dibikin jus padahal kan kalau alami itu kan ada proses mengunyah, ada proses ini seratnya masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang aja dibikin jus aja juicer ya. Juicer ya. Kita tahu kalau pakai juicer itu yang diambil apa? Airnya saja, seratnya tidak. Nah, kadang tuh hal-hal seperti itu yang ini ya, yang harus kita waspadai sebenarnya. Begitu. Nanti kalau saya cerita lagi tambah panjang, pokoknya intinya formalin dan boraks itu ya bukan sesuatu yang toyib dan itu ada di fatwa MUI. Gitu. Oke, Bu. Mau tanya lagi, Bu. Iya, gimana? Misalnya uh, kandungan boraks di dalam bakso itu atau di Halo? Hanya saya saja apa yang lainnya juga sama ya? Tidak mendengar suara dari Astri? Halo? yang nggak toib atau nggak aman. Nah, Hmm. kalau misalnya boraks itu masih dalam kadar dikit, itu gimana, Bu? Masih Ya, tetap haram? uh, baik, baik ya. Jadi perlu dicermati juga ya, kenapa kok apa boraks itu tidak diperbolehkan. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ya, uh, kalian tahu karak? Ya, karak yang karak kerupuk seperti itu, tahu ya? Nah, itu biasanya ditambahin bleng. Bleng itu masih turunan dari garam turunan borak sebenarnya. Nah, kalau sesuatu yang eh, tetapi memang ya nggak ini yang aneh ya di Indonesia itu orang yang makan karak, orang yang makan kerupuk itu masih aman-aman saja ya sebenarnya.
Nah, itu yang perlu uh, di garis bawahi ya. Tetapi sebenarnya ya, mengapa boraks itu berbahaya? Karena dia istilahnya meracuni ya sel-sel dalam tubuh, menyebabkan kerusakan di usus, hati, ginjal, dan juga otak gitu kan. Nah, kemarin kan kita belajar kalau apa namanya sesuatu yang tidak toyib itu harus sebaiknya dihindari karena itu akan mempengaruhi uh, sifat kita secara tidak langsung ya mempengaruhi sifat fisiologis kita sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian ini walaupun dia dalam kadar yang sedikit, tetapi ketika dia bertumpuk ya, maka akan lama-lama ya menyebabkan istilahnya apa ya? Menumpuk ya di dalam tubuh ya. Nah, menumpuk di dalam tubuh maka akan tetap saja menjadi racun. Jadi ya walaupun itu sedikit ya, itu ya tetap tidak diperbolehkan. Tetapi memang ya di peraturan ya bahan tambahan pangan ya memang ya ada yang uh, coba nanti dicek ya di BTP ya. Saya agak lupa. Kalau nggak salah boleh kalau kadarnya 1 gram per berapa gitu. Ya, tapi kan memang istilahnya yang dikhawatirkan itu menumpuk ya di dalam tubuh ya residunya seperti itu. Boleh kalau kadarnya kurang dari antara 1 gram per 1 mili atau gimana ya. Nanti coba tolong dicek ya Astri ya. Itu. Oke, baik Bu. Iya. Soalnya kemarin tuh Astri juga apa pengujian tentang boraks kan Bu. Terus ternyata di salah satu tempat dagang Astri itu langganan yang memakai boraks. Tapi selama ini tuh Astri makan biasa-biasa aja gitu Bu. Gak ada efek samping atau memang belum. Nah, mungkin bisa nanti dicek memang berapa kadarnya, berapa gitu ya Bu. Iya. Kalau Oke Bu, makasih Bu. Ya, jadi ya nanti coba dicek. Jadi memang ya eh, borak itu kalau ya ada sodium sodium piborat ya gitu-gitu ya. Terus natrium dalam bentuk natrium ya biasanya gitu tuh coba sodium hidroksid seperti itu. Nah, itu biasanya turunan dari asam borat seperti itu. Boleh, boleh nanya nggak Bu? Ya, gimana? Siapa tadi Nah, yang mau bertanya? Adinda Bu, Oh ya, gimana? itu kan kayak formalin dan boraks itu kan masuknya kayak penyalahgunaan fungsi bahan ya Bu ya. Iya, Seharusnya itu kan untuk mengawetkan manusia atau apa ya kalau nggak salah tuh Bu, bukan untuk makanan nih Bu. iya. Terus dipakai untuk makanan itu biar makanan itu awet, tahan lama dan kenyal. Nah, kalau dari bahan tambahan pangan yang benar-benar diperbolehkannya itu sendiri untuk mengenyalkan dan mengawetkan makanan selain formalin dan boraks itu biasanya menggunakan apa nggih, Bu? Oh, baik. Ya, tergantung proses. Jadi kan gini, misalnya kamu mau produknya apa? Kan luas ya untuk mengenyalkan dan juga agar-agar kenyal. Dia menggunakan karagenan. Kemudian eh, sebenarnya untuk membuat kerupuk ya, itu kan tidak bisa saja dengan tambahan pati. Tidak perlu ditambahin boraks, kan bisa ya. Nah, jadi tergantung konteks bahan pangan yang ingin kamu buat gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi ya. Jadi kan misalnya dengan hanya membuat kerupuk nasi ya, misalnya hanya dengan nasi saja misalnya dikukus, kemudian dikeringkan, dipotong-potong atau gimana. Nah, mungkin saya juga belum pernah membandingkan ya antara kerupuk nasi yang diberi dengan boraks dengan kerupuk nasi yang tidak diberi dengan boraks. Nah, saya belum pernah membandingkan. Tetapi mungkin kalau dengan yang diberi boraks tadi, mungkin dia lebih
gurih. Nah, seperti itu. Nah, itu kan tinggal main dari flavor aja. Kita tambah flavor, kita tambah misalnya garam dan perasa-perasa lainnya seperti itu contohnya. Nah, mungkin saja orang zaman dulu kan nggak belum 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 memahami seperti zaman sekarang. Jadi mereka sudah kenal dengan yang namanya bleng tadi. Bleng itu kan padahal sama aja dengan borak tadi. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Adinda? Sudah, Bu. Ya, jadi Makasih. jadi konteksnya mau bikin apa dulu, produknya apa gitu ya. Nah, mungkin juga formalin tadi kan untuk mengawetkan. Mungkin bisa dicari bahan pengawet selainnya untuk menggantikan selain formalin yang dia memang memang apa? Memang sesuai dengan fungsi dan tujuan dari produk yang ingin kamu buat. Kemudian boraks tadi kan sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian pewarna, kan biasanya kerupuk yang merah itu yang buat gado-gado itu. Nah, itu kalau kamu teliti kan beberapa ada yang menggunakan rodamin B. Nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan merah banget. Saya ingat waktu saya kecil tuh kerupuk yang buat gado-gado tuh warnanya merah banget. Nggak semerah sekarang. Sekarang tuh sudah agak tidak semerah dulu. Mungkin kalian belum, nggak tahu ya kalau eh, kalian cermat ya zaman kecil dulu saya itu ingat banget kerupuk yang warnanya merah itu merah sekali. Nah, sekarang saya lihat tuh memang sudah agak berkurang. Nah, mungkin sekarang kerupuk yang produsennya sudah lebih paham menggunakan pewarna yang memang eh, diperbolehkan. Nah, kalau dulu mungkin belum paham, jadi menggunakannya apa ya? Rodamin B, adanya adalah rodamin B seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi sampai casing ya. Nah, kemudian ini ada proses pembuatan nugget. Ini juga sama ya. Beberapa produk ya perlu di eh, menjadi titik kritis ya. Dalam artian kita perlu tahu sumbernya ya. Seperti ini ya, ada proses misalnya bahan mentah, kemudian kan kalau kita bikin nugget kan biasanya kan produknya itu diolah dulu, kemudian dikukus atau diproses dulu, kemudian dipotong-potong, ya kemudian setelah itu di namanya pre-dipping atau washing ya di sini. Kemudian ditambahin dengan uh, istilahnya seperti coating ya untuk membentuk apa? Untuk membentuk kulitnya itu namanya pakai menggunakan tepung atau bahan-bahan kandungannya itu biasanya, nah itu perlu dipahami juga komposisi dari tepung penyalutnya itu tadi. Kemudian biasanya dicelupkan lagi ke dalam adonan basah atau yang biasa disebut dengan battering. Nah, itu juga harus dipahami juga komposisi dari batteringnya itu apa. Kemudian baru dicampur dengan tepung rotinya itu. Nah, di sini tepung rotinya itu juga bisa menjadi titik kritis ya untuk halal. Kemudian eh, dilakukan penggorengan, kemudian disimpan frozen dan di packing seperti itu. Nah, untuk lemak sendiri meliputi gliserol atau gliserin ya. Kemudian asam lemak dan turunannya, garam dan ester asam lemak, kemudian magnesium stearat ya atau anti kempal, kemudian beef atau chicken fat. Nah, ini juga uh, bisa menjadi ya titik kritis dari halalnya suatu produk. Jadi memang ya mulai mulai sekarang kalau mau makan dicek dulu ya untuk komposisi di kemasannya itu. Nah, kalau misalnya dia memang belum ada label halalnya. Kalau kita ke luar negeri ya lebih seringnya ya, nah, itu juga perlu dicek. Jadi setiap makan harus dicek seperti itu. Nah, ini ada daftar garam atau ester asam lemak ya. Jadi ada turunan dari asam lemaknya ya.
mulai dari sodium fatty acid, mulai dari mono atau diglycerid fatty acid ya, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada kode-kodenya. Jadi E471, E472 dan seterusnya itu adalah kode ini ya, kode bahan tambahan pangan ya. Nah, untuk darah dan turunannya memang di sini hukumnya adalah haram ya, tetapi memang beberapa ini digunakan untuk vaksin ya berupa serum. Nah, ini juga sedang dalam diskusi oleh fatwa MUI karena memang belum ada ya bahan pengganti serum seperti itu. Ya, belum ada penggantinya. Nah, untuk hal ini ya sehingga masih dalam proses diskusi. Selain itu, contoh pemanfaatan darah bisa digunakan sebagai tepung plasma, misalnya pembentuk gel pada produk daging, pengganti sebagian tepung gandum pada pembuatan roti. Itulah sebabnya kenapa pada proses eh, eh, apa tadi proses pembuatan nugget tadi ya. Nah, itu juga bisa menjadi titik kritis ya ketika dia mencampurkan ke dalam tepung rotinya tadi. Kemudian mengganti fungsi albumin telur pada pembuatan cake dan eh, selain itu bisa juga ya pemanfaatan darah itu sebagai konsentrat globin yaitu pengganti sebagian daging yang bebas lemak pada produk patty. Kalau kita lihat produk patty ya yang untuk burger itu, nah sifat fungsionalnya seperti protein kedelai dan susu ya itu bisa saja kalau kita jeli ya itu bisa dengan menggunakan tadi konsentrat globin tadi ya. Nah kemudian fibrinogen pada darah ya itu bisa digunakan pada pembentuk gel pada produk daging. Kemudian darah ini juga bisa digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba. Ya, kalau kalian pernah ada yang pernah ini melakukan penelitian di lab mikrobiologi, kalau saya dulu pernah ya. Nah, jadi itu memang di dalam media pertumbuhan pada beberapa mikroorganisme kita menggunakan agar ya. Nah, agar itu komposisinya ada yang bermacam-macam. Nah, agar pepton misalnya. Nah, itu kan kita garis bawahi juga peptonnya itu berasal dari produk hewan yang sumbernya bagaimana. Nah, itulah sebabnya kenapa itu tadi masuk kepada uh, agen mikrobial tadi ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada bulu atau rambut, salah satu sumber asam amino. Ya, di sini digunakan dalam pembuatan flavor, pengembang roti, terus kemudian bulu dan rambut ini juga sering digunakan sebagai ini ya, kuas ya. Nah, kuas untuk oles roti. Kalau kalian beli roti bakar, ya, itu sering tuh abang-abangnya tuh menggunakan kuas ya untuk mengoleskan ke dalam uh, penggorengnya. Nah, itu perlu diwaspadai juga ya. Itu kuasnya sumbernya dari bulu atau rambut yang hewan yang apa? Misalnya bisa babi, bisa hewan selain babi. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Terlihat nggak slide-nya? Enggak ya? Enggak, Nggak ada yang bilang. tadi bilang tapi macet-macet Bu di sini. Ya. Nah, kadang tuh gitu ya. Saya tuh kadang jadi kalau misalnya memang tidak ada suara langsung bilang karena kadang saya tuh kalau pakai Zoom suka nggak kalau belum di-share seperti itu. Bu, izin Ya, bertanya boleh Bu? ya, silahkan. Uh, apa yang mau ditanyakan itu tentang yang rambut tadi Bu. Mhm. Biasanya dibuat apa ya kayak sistemnya itu dibuat jadi obat batuk Bu.
Mm-mm. Terus yang ditanyakan, boleh nggak gitu? Halo? Menghilang ya yang tanya. Ini ada yang menuliskan di kolom komentar. Apa? Oh ya. Baik. Ini ya, obat batuk itu asetilsistein ya masuknya. Untuk mengencerkan dahak. Benar, Bu. Nah, untuk obat, saya memang kurang tahu ya, karena kan memang basic saya bukan farmasi. Nah, memang ya perlu waspada, waspada juga. Namun sekarang ya tadi ya kita berbicara tentang alkohol. Kan di obat juga juga menggunakan alkohol di obat batuk hitam itu pasti menggunakan alkohol. Namun kadarnya ya mungkin sekarang sepertinya dikurangi kalau tidak salah, tidak sebanyak dulu. Nah, itu juga fungsinya kan untuk menghangatkan tenggorokan ya. Jadi saya juga masih di sini masih kurang paham ya kalau sebagai obat sendiri bagaimana. Cuman ya kalau kita tahu ya coba dihindari dalam artian kalau misalnya ada yang lain ya dihindari seperti itu. Kemudian kalau misalnya terpaksa, nah sesuatu yang tidak ada yang lain itu kan memang boleh. Jadi memang di beberapa obat itu Bu, memang ya. Suaranya terputus, Bu, di saya. Untuk yang lainnya bagaimana? Apakah terputus juga? Eh, jadi perlu dicek juga ya untuk penggantinya apakah ada. Kalau memang dia tidak ada dan di fatwa MUI itu membolehkan, ya boleh seperti itu. Karena memang sesuatu yang belum ada gantinya itu tidak apa-apa gitu kan. Gitu sih. Seperti yang kasusnya serum tadi kan memang belum ada penggantinya ya. Jadi ya masih diperbolehkan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, sudah jam 5, saya rasa kita lanjutkan minggu depan saja ya untuk perkuliahan membahas titik kritis produk karena memang banyak sekali yang harus dibahas ya. Jadi selama 6 pertemuan nanti kita akan membahas tentang titik kritis pada titik kritis pada produk ya hewani, tumbuhan, kemudian agen mikrobial. Ya nantinya harapannya adalah kalian bisa paham ya dan juga jadi bisa berhati-hati, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti ketika kalian menjadi produsen, harapannya adalah menjadi produsen yang ini produsen yang baik dalam artian ya produsen yang menerapkan uh, sesuatu yang baik untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas. Jangan sampai kalian malah menggunakan bahan-bahan yang tidak baik ya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tadi ya yang perlu digarisbawahi ya sumbernya ya. Sumbernya kemudian uh, sumber cara menghasilkannya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya untuk kasus titik kritis halal sendiri. Sudah ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditampung di pertemuan selanjutnya. Mungkin minggu depan libur ya tanggal 2. Libur apa, Bu? Saya malah kurang tahu. Nanti coba dicek kalau misalnya memang libur. Saya akan berikan ini ya PowerPoint nanti di laman daring ya. Jadi istilahnya ini ya seperti apa rekaman dari materi ya nanti kalau misalnya libur ya soalnya kalau misalnya kosong dan harus mengganti nah saya takutnya nanti sudah tidak ada waktu untuk mengganti. Iya, Bu. Ini lihat di kalender tanggal 2 itu Iya, wafat informasi. ya kan libur ya berarti. Iya. Ya, Iya, Bu. ya gitu ya. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih atas
partisipasinya. Terima kasih karena masih semangat walaupun sudah sore dan juga long weekend ya. Habis ini kita besok libur dan minggunya libur. Dan kalian jadi long weekend karena memang setiap hari libur. Gitu ya. Terus juga jangan lupa jaga kesehatan. Karena masih ini ya, masih banyak juga ya kasus. Malah saya kemarin itu sempat kondangan dan itu saya nggak berani datang karena memang dibuka apa ya, tidak prokes gitu, tidak prokes gitu ya. Jadi hati-hati dan jeli ya memilih tempat untuk mana yang harus didatangi dan mana yang tidak, seperti itu. Ya, begitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.